Ulfa ikut on frame aku dong. Ikut. Jadi kurang ke sini. Nah. Ini harus dibuka, santai, asal santai. Santai aja. Kita mau dibuka. Dibuka, luar biasa. Oh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat JKN. Jadi kita kali ini di pertemuan kali ini kita bakal live langsung, podcast langsung bersama Pak Denny. Halo, sudah dan tidak asing lagi ya. Kita udah lama ya Pak nggak live kayak gini ya Pak ya. Betul. Nah ini kita bakal live lagi. Jadi buat sobat JKN yang lagi gabung nih sama kita, lagi nonton kita, yuk share live kita supaya sobat JKN lainnya bisa tahu tentang podcast atau materi pada podcast hari ini. Oke. Gimana nih Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ulfa gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, sobat JKN dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya, tetap semangat sambil beraktivitas mungkin ya. Sambil menyimak nih ya kita obrolan kita nih pagi hari ini ya gitu. Terima kasih yang udah bergabung, udah ada beberapa yang bergabung. Terima kasih udah bergabung dan share terus ya gitu. Nah nih sobat JKN, jadi di podcast kali ini itu kita bakal jawabin nih Pak pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui DM TikTok. Oh gitu. iya, oke jadi ini kita jawabnya di IG aja tapi ya supaya saling terkait ya gitu. Iya betul. Jadi karena ada banyak ya pertanyaannya ya. Iya banyak banget tuh yang masuk tuh DM gitu kan di TikTok kita itu, baik di TikTok ataupun di Instagram gitu kan. Tapi di pertemuan kali ini kita bakal bahas, kita bakal jawabin pertanyaan sekitar 5 pertanyaan aja Pak. Oh 5 dulu ya. Nah disimak nih Sobat JKN. Apakah ada pertanyaan dari Sobat JKN yang akan kita jawab? Nah, atau mungkin ada keluhan yang sama. Pertanyaan yang sama. Nah ditungguin aja. Mungkin, saya juga ada pertanyaan seperti ini nih. Nah, ini ada permasalahan seperti itu. Ya, ini coba tungguin ya Sobat JKN ya, simak terus nih pagi hari ini obrolan santai kita lah ya gitu. Nah Pak, kita langsung aja nih ya ke pertanyaan pertama. Boleh. Ada dari Kayanti. Kak, dulu saya sudah mendaftarkan MJKN, terus kemarin saya buka itu pakai nomor HP yang lama dan passwordnya saya lupa, gimana ya Kak ya. Jadi dia sempat nyoba JKN tapi lupa nih Pak passwordnya gimana tuh Pak. Oke. Nah, untuk Kak Yanti gitu ya, yang sudah memberikan pertanyaan terkait dengan kendala mobile JKN gitu ya. Dulu pernah mendaftar mobile JKN tapi buka pakai nomor HP yang lama, passwordnya lupa gitu ya. Nah, yang pertama Sobat JKN, di mobile JKN itu di halaman depan ada fitur, yaitu fitur lupa password gitu ya. Fitur lupa password ini bisa digunakan ketika Sobat JKN mau login mobile JKN tapi lupa passwordnya, terkendala passwordnya, seperti itu. Nah, ada pertanyaan juga kan disertai nomor HP lama atau nomor HP-nya berubah gitu ya. Yang banyak terjadi itu nomor HP-nya berubah, gimana nih caranya gitu ya. Nah, kalau nomor HP sudah berubah atau ada perubahan dibanding dengan ketika awal dulu misalnya membuat mobile JKN, itu nomor HP-nya harus dirubah juga di sistem database BPJS Kesehatan Sobat JKN. Jadi kalau ada perubahan nomor HP harus dirubah juga. Nah, itu gitu. caranya gimana? Nah, karena kan kita biasanya kalau ubah data itu bisa juga lewat mobile JKN. Tapi kita nggak bisa login. Nggak bisa login. Nah, cara yang paling gampangnya bisa lewat layanan Pandawa. Nah, Sobat JKN tahu nggak Pandawa itu apa? Pandawa pelayanan administrasi dari WhatsApp atau dari WA. Nah, nomornya di 0811-8165165. Catat, itu nomor WA Pandawa. Di sana Sobat JKN bisa melakukan banyak hal transaksi administrasi gitu ya. Termasuk salah satunya adalah merubah nomor HP. Jadi kan bingung nih, lah gimana ngerubah nomor HP? Kan mobile JKN juga nggak bisa masuk. Nah, lewat Pandawa. Kalau WA kan Sobat JKN pasti punya dong, ya kan? Zaman sekarang nggak ada lah ya, Pak yang nggak punya WA gitu ya, pasti punya WA. Nah, chat dulu ke Pandawa, nanti diproses dirubah lewat Pandawa nomor HP-nya. Kalau nomor HP-nya sudah sukses dirubah di Pandawa, Sobat JKN coba login lagi ke mobile JKN pakai nomor HP yang baru. Kalau kendalanya lupa password, di situ ada
pilihan, ada menu klik lupa password. Nah, langsung aja klik lupa password, ikuti langkah-langkahnya. Nanti akan diberikan reset password yang baru sampai bisa login lagi. Nah, gitu ya, Kak Sobat Yanti JKN. ya. Gitu ya Sobat JKN dan Kak Kak Yanti Yanti. ya, secara khusus yang mungkin bertanya seperti itu, mudah-mudahan menyimak atau nanti bisa melihat lagi podcast kita gitu Karena ya. podcast kali ini juga kita live kali ini juga kita bakal langsung upload ya Kak. Ya, betul. Nanti kita akan upload ya. Gitu. Selanjutnya, Pak. Oke, yang kedua dari Rumah Quran PPA. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin Waalaikumsalam. bertanya Kak, kalau daftar BPJS Mandiri yang paling murah itu berapa? Gimana caranya? Oke, baik. Ini pertanyaannya bagus banget ya. Bagus banget ya. Mungkin ini sekaligus memberi pencerahan. Ini dari Sobat JKN dengan nama Rumah Quran PPA. Ini mudah-mudahan nanti menyimak ya. Dan yang lain yang membutuhkan informasi yang sama. Jadi kalau daftar BPJS Mandiri yang paling murah berapa? Nah, ini kita jelasin dulu ya. BPJS Mandiri itu kan BPJS yang iurannya bayar sendiri setiap bulan. Daftar sendiri, bayar sendiri sesuai dengan kemampuan masing-masing memilih iurannya mau kelas berapa. Ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kalau kelas 1 itu per orang per bulannya 150.000. Kalau kelas 2 100.000 per orang per bulan. Kalau kelas 3 itu adalah 35.000. Per orang per bulan 35.000. Jadi dengan kata lain, yang paling murah gitu berapa? Ya? Otomatis 35.000 per orang, yaitu di kelas 3 gitu ya. Nah, untuk bagaimana cara daftarnya? Nah, ini banyak banget cara daftaran ini. Cara pendaftaran itu banyak banget kalau BPJS Mandiri itu. Macam-macam kanalnya. Tatap muka langsung. Bisa juga lewat online. Nah, kalau tatap muka langsung, Sobat JKN tinggal datang ke kantor. Membawa persyaratannya itu seperti kartu keluarga, ya kan? Rekening banknya itu bisa Bank BNI, Bank BCA, Bank Mandiri, atau Bank BRI itu juga bisa. Silahkan datang ke kantor membawa KK, buku rekening, dan juga KTP gitu ya. Nanti silahkan dibawa. Nanti untuk ditunjukkan dan dicek oleh petugas. Harus dilakukan oleh Sobat JKN yang ada dalam KK tersebut ya. Jadi nggak boleh diwakilkan. Misalnya diwakilkan oleh tetangganya, oleh saudaranya yang di luar KK itu nggak bisa. Nggak boleh ya Sobat JKN. Jadi kita harus memvalidasi supaya yang daftar itu betul-betul Sobat JKN sendiri. Jadi harus diurus secara sendiri. Ini kalau datang langsung. Ada juga yang kedua yang Ulfa tadi bilang itu caranya online. Nah, kalau online itu tadi ada pelayanan lewat Pandawa, pelayanan administrasi dari WA. Itu juga bisa dipergunakan untuk daftar BPJS Kesehatan yang mandiri atau juga lewat Mobile JKN. Tadi juga bisa gitu ya. Jadi Mobile JKN itu sobat bukan hanya untuk Sobat JKN yang udah jadi peserta. Bukan hanya untuk Sobat JKN yang udah punya BPJS Mobile JKN tuh. Sobat JKN kalau belum punya juga bisa. Gitu. Sobat JKN itu kalau belum punya BPJS, itu bisa Sobat JKN mengoperasikan Mobile JKN aplikasinya. Salah satunya dipergunakan untuk menjadi peserta baru, mendaftar. Itu bisa banget Sobat JKN ya. Gitu. Jadi silahkan dipilih ya. Mau langsung datang ke kantor atau melalui online. Mungkin kalau sibuk gitu kan Pak, terkendala waktu gitu kan, online aja. Zaman sekarang semuanya mudah. Tinggal foto-foto, siapin dokumennya, nanti tinggal diupload aja Sobat JKN gitu. Oke. Selanjutnya. Nah, kan selanjutnya nih dari Bu Ida Hidayah. Saya punya tunggakan 1.200.000. Saya sekarang sudah menjadi peserta PBI, saya ingin melunasi secara bertahap, tapi saya tidak tahu bagaimana cara membayarnya. Oke, Sobat JKN. Ini pertanyaan bagus banget ya. Ini juga banyak yang seperti ini nih ya. Punya tunggakan tapi nggak mau bayar langsung gitu, pengen bertahap aja atau nggak nyicil kali ya. Iya, gitu. Betul. Nah, gimana tuh Pak? Nah, Sobat JKN, bagi Sobat JKN yang kepesertaan mandirinya ya atau PBPU-nya itu punya tunggakan sehingga tidak aktif untuk kepesertaan PBPU-nya atau mandirinya, atau mungkin walaupun sudah dipindahkan menjadi kepesertaan PBI gitu ya, tapi kan tunggakan di mandirinya itu tetap tidak akan hilang ya Sobat JKN. Masih ada dan akan tertagih dan memang menjadi kewajiban ya untuk Sobat JKN semua. Nah, bagaimana sih cara untuk membayar
tunggakan iuran tersebut gitu ya. Yang pertama tentu saja dibayar langsung alias langsung lunas gitu ya. Itu simpelnya gitu ya. Kalau Sobat JKN ada kelonggaran rezeki atau ada kelonggaran uang itu bisa dibayar langsung. Mungkin supaya ada kan orang yang aku nggak mau biar nggak jadi beban pikiran gitu ya. Langsung aja deh lunasin, boleh gitu ya, tidak masalah. Yang kedua, Sobat JKN, BPJS Kesehatan itu sekarang menyediakan program yang namanya Rehab 2.0. 2.0, Rehab 2.0 ya. Rehab itu adalah singkatan dari rencana pembayaran bertahap. Seperti itu. Jadi rencana pembayaran tunggakan iuran tapi dilakukan secara bertahap alias dicicil. Nah, program Rehab sendiri itu pendaftarannya juga bisa melalui Mobile JKN, aplikasi, atau bisa datang langsung ke kantor. Nanti akan dibantu juga oleh staff kita ya di frontliner di depan, nanti akan diberikan arahan seperti apa. Yang jelas program Rehab ini memberikan kemudahan Sobat JKN. Jadi nggak harus langsung dilunasin brek gede gitu ya, dibayarnya enggak. Jadi boleh silakan Sobat JKN mencicil ya sesuai dengan kemampuan. Nanti ada pilihannya. Jadi ada pilihannya mau cicilnya berapa bulan, ya ada mau cicilannya 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya sampai maksimal 12 bulan, itu tergantung dari jumlah tunggakannya dan jumlah bulannya ya, nunggaknya berapa lama nih gitu. Nah itu nanti bisa dicicil lewat Rehab, jadi lebih mudah, Sobat JKN tidak perlu keluar uang langsung besar gitu ya. Tapi ingat juga nih Sobat JKN, selama proses cicilan itu untuk Sobat JKN itu nggak aktif ya. Betul. Pesertaannya ya. Kecuali yang PBI dia pasti aktif. Kalau misalnya Sobat JKN yang mandiri terus ada tunggakan terus nyicil, itu tuh nggak aktif. Betul. Tapi yang poin plusnya juga cicilannya itu udah termasuk ke dalam iuran di bulan itu juga. Betul. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya iuran itu udah selesai, cicilan itu udah selesai, nah itu langsung aktif lagi gitu. Cuman selama dalam masa cicilan ini memang belum bisa dipergunakan ya Sobat JKN untuk kepesertaannya. Jadi kalau mau berobat juga masih belum bisa, harus lunasi dulu lah intinya. Gitu. Oke. So, kalau misalnya punya rezeki bisa dipertahankan nih, punya rezeki. Itu bisa langsung juga dilunasin gitu. Betul. Jadi misalnya nyicil 12 bulan gitu ya. 12 kali nih nyicilnya. Terus pas baru jalan 6 kali Sobat JKN ada rezeki misal gitu ya. Daripada nyicil udah aja lah langsung dilunasin aja gitu ya. Di tengah-tengah tuh boleh Sobat JKN. Bisa dan pastinya langsung aktif. Pastinya langsung aktif. Kalau udah aktif langsung bisa dipakai buat berobat apabila membutuhkan, silahkan langsung. Seperti itu Sobat JKN. Atau mungkin Sobat JKN-nya yang nggak tahu nih berapa nih kita dari tunggakannya berapa gitu. Itu bisa bisa dicek juga ya. Iya, betul. Bisa melalui WA juga bisa gitu. Gitu ya Sobat JKN. Itu ya Sobat JKN. Nah, pertanyaan selanjutnya sama tentang tunggakan juga nih Pak ya. Dari Kak Ami Onine. Oke. Kalau Kak saya izin tanya, saya dulu melahirkan pakai BPJS. Nah, anak saya sudah masuk BPJS tapi sudah 3 tahun belum dibayar. Suami saya dulunya dapat BPJS gratis dari pemerintah sekeluarga. Nah, kan sekarang kakak saya jadi nyatu bertiga sama suami dan anak. Kalau bikin BPJS gimana? Bikin baru atau bayar dulu tunggakan yang 3 tahun atau dapat yang gratis atau gimana Kak? Mohon dijawab. Ya, agak panjang ya. Ini cukup rumit ya masalahnya Sobat JKN. Tapi nggak apa-apa Sobat JKN. Ini kita jelasin pelan-pelan ya satu-satu ya Sobat JKN. Jadi untuk ini dulunya awalnya sudah punya BPJS gitu sama 3 tahun tapi nunggak tuh. Nunggak. Sekarang gitu pengen bikin lagi. Dan sudah dijadikan satu gitu ya sama suami dan anak gitu ya. Tapi untuk suaminya tuh dia yang BPJS dari pemerintah. Iya dulunya gitu ya. Tapi sekarang masih ya? Masih BPJS pemerintah. Nah itu gimana? Oke, baik. Nah untuk Kak Ami Onine gitu ya. Yang pertama untuk jenis kepesertaan itu kan kalau suaminya dapat PBI itu mungkin dapatnya dulu ya sebelum kakaknya jadi satu gitu ya, sebelum mungkin intinya sebelum diurus setelah pernikahan disatukan kakaknya, sebelum itu suaminya sudah dapat kepesertaan PBI yang gratis itu dari pemerintah. Nah dijawab dulu ya, kalau misalnya mau kepesertaan yang gratis juga yang tidak bayar dari pemerintah untuk kakak dan juga anak ya mungkin itu bisa diurus ke
RT RW kelurahan ya sampai ke dinas kesehatan atau dinas sosial setempat ya. Kan kita nggak tahu nih ya Kak Amionine ini dia tempat tinggalnya di mana ya, di kota atau kabupaten mana. Tapi yang pasti silakan diurus melalui RT RW kelurahan ya sampai ke dinas sosial dan dinas kesehatan setempat. Dikonfirmasi ke sana apakah bisa masuk menjadi peserta yang PBI yang gratis dari pemerintah. Karena kalau peserta PBI itu kewenangannya untuk melakukan pendaftaran bukan di BPJS Sobat JKN. Jadi kewenangannya melakukan pendaftaran itu ada di pemerintah setempat. Betul. Jadi nanti oleh pemerintah akan dilakukan validasi, akan dicek apakah memang betul layak istilahnya bisa untuk menerima atau masuk sebagai peserta PBI gitu ya. Jadi kalau mau yang gratis itu datangnya bukan ke kantor BPJS ya Sobat JKN, tapi langsung diurus ke Dinsos atau Dinkes setempat ya, tergantung kota, kabupaten atau KTP-nya Sobat JKN tinggalnya di mana gitu ya. Nah, apabila mau daftar sendiri, daftar baru, ini tadi kan nyebut juga ya, apakah bikin baru gitu ya? Nggak perlu. Kalau sudah punya BPJS, sudah pernah terdaftar sebagai peserta, mau dari segmen apapun, itu sudah tidak perlu bikin baru. Jadi karena saat BPJS itu nomor pesertanya itu satu orang satu seumur hidup ya. Jadi mau segmennya berpindah-pindah, berolah alih itu tetap aja nomornya satu. Seperti nomor NIK KTP itu kan juga satu ya seumur hidup, dari lahir sampai meninggal itu kan nomornya satu NIK gitu. BPJS juga gitu Sobat JKN. Jadi nggak perlu istilah bikin baru tuh nggak ada. Jadi mungkin kalau misalnya mau saya udahlah yang bayar sendiri aja gitu ya, nggak usah yang dari pemerintah, nggak usah yang PBI, boleh, tapi tinggal iurannya atau tunggakannya dilunasi dulu. Nah, kan tadi anaknya bilangnya punya tunggakan nih 3 tahun. Nah itu dilunasi dulu, itu pun dilunasinya hanya 2 tahun aja. Ya. 24 bulan plus 1. Yang jadi satu yang bulan sekarang itu, ya gitu. Bulan sekarang ini misalnya dilunasi sekarang nih November Sobat JKN, bulan November ini plus 1 ditambah 24 bulan maksimalnya. Jadi tunggakan iuran itu Sobat JKN, walaupun Sobat JKN nunggaknya lebih dari 2 tahun, mau 3 tahun, 4 tahun, bahkan sampai 10 tahun misalnya nanti gitu ya. Tapi tetap aja yang dibayar itu cuma 2 tahun aja. 2 tahun aja. Sobat JKN ya. Jadi ini juga sudah menjadi komitmen ya dan keputusan yang baik dari pemerintah ya dalam hal ini yang membuat kebijakan tersebut, bahwa untuk tunggakan iuran peserta mandiri itu yang dibayarnya cukup 24 bulan atau 2 tahun saja plus bulan berjalannya sekarang. Jadi tidak perlu bayar semuanya 3 tahun ya, cukup bayar 2 tahun aja. Nah, untuk anaknya, nah untuk kakaknya, untuk istrinya atau ibunya ini, nah baru silahkan didaftarkan sebagai peserta mandiri juga. Tapi itu tuh harus sama ya Pak? Harus sama kelasnya ya gitu. Jadi kalau anaknya waktu didaftarinnya kelas 2 ya nanti ibunya harus kelas 2 juga. Kalau anaknya kelas 3 ibunya kelas 3. Seperti itu ya Sobat JKN. Jadi silahkan dipilih ya, mau diurus untuk diaktifkan lagi mandirinya anaknya dan juga ibunya, atau mau diurus ke PBI atau yang gratis dari pemerintah. Gitu ya Sobat JKN. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, dari Kak Dara Vera. Dara Vera, oke. Kak, kenapa ya BPJS suami saya nomor kartunya beda di kartu sama di aplikasi mobile JKN? Waduh, oke, nomor kartunya bisa beda gitu. Nomor kartunya bisa beda ya. Nah, ini kalau ada kendala-kendala seperti ini, administrasi gitu ya, apakah nomor kartunya berbeda gitu ya, ini kita harus lakukan cek lebih detail ya Kak Vera, Kak Dara Vera ya. Ini harus lakukan cek lebih detail ke sistem database aplikasi kita. Takutnya memang ada misinformasi gitu ya, atau ada salah proses penginputan dan lain sebagainya gitu ya, sehingga bisa terjadi nomor berbeda. Karena harusnya tidak ada perbedaan gitu ya, antara nomor di kartu dengan nomor di mobile JKN itu harusnya nomor yang sama gitu ya. Karena satu orang, sekali lagi, satu peserta itu warga negara Indonesia atau pokoknya peserta JKN tuh hanya boleh punya nomor JKN satu aja Sobat JKN. Jadi kalau Sobat JKN seperti Kak Dara Vera ini yang merasa kayak punya 2 nomor gitu ya, 2 nomor JKN gitu ya, itu boleh silakan langsung diurus ke kantor aja ya Kak Dara Vera. Kita sarankan paling aman, paling pastinya silakan datang ke kantor
tentunya membawa dokumen pendukung seperti KK, KTP gitu ya, dan kartu BPJS-nya tadi juga dibawa. Aplikasi mobile JKN-nya juga disiapkan yang ada di HP. Nanti akan kita cek dan akan kita betulkan juga, ya, akan kita rapihkan. Misalnya memang betul ada double dan lain sebagainya. Atau kita bilangnya mungkin data ganda kali. Iya, data ganda itu juga kadang-kadang ada sobat JKN, karena mungkin kita kan berkolaborasi ya dengan berbagai pihak, misalnya dengan pemerintah untuk PBI dan lain sebagainya. Itu bisa jadi ada data ganda seperti itu sobat JKN ya, dimungkinkan gitu ya. Tapi itu bisa dibetulkan, bisa dirapikan. Nanti kita pilih sobat JKN mau nomornya yang mana gitu nanti ya, kita infokan. Gitu ya Kak Dara Vera, ataupun yang punya permasalahan sama terkait kayak Kak Dara gitu ya. Ya, datanya 2, merasa punya nomor 2, langsung ke kantor BPJS saja ya. Gitu. Nah ternyata itu udah terakhir tuh Pak ya dari Kak Dara Vera itu. Gak nyangka kita udah jawab 5 pertanyaan, tapi kita kasih bonus kali ya Pak, bonus satu ya, pertanyaan ya. nih buat Sobat JKN. Oke, satu lagi ya Sobat JKN ya. Pertanyaan dari Kak Belito Beli. Oke. Bisa tidak ya saya dan anak pakai BPJS Mandiri sementara suami terpisah pakai BPJS dari kantornya, mau digabung tapi tanggung karena ada rencana resign sekitar 6 bulan lagi. Oke, baik. Gitu. Ya Sobat JKN, ini untuk Kak Belito Beli gitu ya. Dia dan istrinya pengen BPJS yang mandiri gitu ya, karena mau digabung ke suami, tanggung suaminya 6 bulan lagi resign, ada rencana 6 bulan lagi resign gitu ya. Padahal suaminya dapat BPJS yang dari kantor. Kalau Kak Belito Beli atau Sobat JKN yang lain yang punya permasalahan yang mirip-mirip atau sama, kalau saran dari kami ya, karena 6 bulan itu, apalagi 6 bulan nih Sobat JKN disampaikannya, itu masih lama Sobat JKN ya, masih panjang. Sedangkan proses untuk mendaftarkan atau menambahkan tanggungan istri atau anak gitu ya ke dalam tanggungan suami yang bekerja, yang BPJS-nya dari kantor, itu tuh mudah dan cepat Sobat JKN, dibantu oleh HRD ya, biasanya dibantu oleh HRD dari perusahaan atau kantornya masing-masing, disampaikan mau mendaftarkan atau masukkan istri atau anak gitu ya, istri dan anak ke dalam tanggungan. Itu cepat Sobat JKN ya, tidak sulit prosesnya ya, biasanya di bulan depannya itu sudah langsung aktif gitu. Nah, kalau nanti memang setelah 6 bulan itu resign, ya otomatis nanti dinonaktifkan, tinggal mendaftar yang mandiri saja, dialihkan segmennya. Nanti kalau memang betul sudah nonaktif dari perusahaannya, sudah tidak aktif lagi, nah nanti tinggal dialihkan semuanya, satu keluarga dialihkan bersama-sama menjadi peserta yang mandiri. Kenapa kami sarankan seperti itu? Karena itu sudah menjadi hak ya Ulfa. Jadi setiap buat pekerja nih Sobat JKN. Jadi setiap pekerja ya yang BPJS-nya didaftarkan dari perusahaan atau dari kantor tempatnya bekerja, itu sudah bisa menanggung bukan hanya diri sendiri, tapi menanggung maksimal 5 orang ya sekeluarga, yaitu pekerjanya, diri sendiri, dan juga istri atau suami, dan anak sampai 3 orang nih Sobat JKN. Jadi anak 1, anak 2, anak 3 itu bisa dimasukkan tanpa tambahan biaya lagi. Hanya dipotong gajinya 1% aja. Nah, 1% dari gaji sudah bisa menanggung 5 orang. Maksimal 5 orang dengan minimal di kelas 2. Dengan gaji UMK ya, UMK kabupaten atau kota setempat sampai dengan maksimal 4 juta itu di kelas 2. Di atas 4 juta dapatnya di kelas 1. Itu otomatis Sobat JKN, tergantung gaji yang diinput oleh HRD ya, atau dari diinput oleh perusahaannya, seperti itu. Jadi kalau menurut kita nih Sobat JKN itu sayang banget ya. Yuk, 6 bulan itu masih lama loh waktunya gitu. 6 bulan itu waktu masih yang cukup panjang. Kalau bulan depan mau resign ya mungkin kita akan beda lagi ya sarannya Sobat JKN. Tapi karena ini 6 bulan masih lama. Itu kalau menurut kami sih daftarin aja ke tanggungan suaminya ya, untuk Kakak Belito Beli. Mudah-mudahan menyimak ya. Ditambah lagi kalau misalnya dari kantor tuh kan langsung otomatis dipotong ya Pak dari gaji ya. Betul. Jadi gak ada kemungkinan kita untuk lupa gitu kan. Gak aktif. Kalau misalnya sendiri kan kadang suka lupa, lewat atau gimana kan gitu. Betul. Jadi manfaatin lah, ada waktu 6 bulan nih gitu kan. Nih ya, untuk Sobat JKN, coba aja nih, kalau untuk BPJS Mandiri, misal kelas 2 aja minimal gitu ya, seperti dari yang perusahaan kan minimal kelas 2. Kalau 2 orang aja
itu udah 200.000 per bulan Iya, ya, sobat betul. JKN harus bayar. Tapi sedangkan sobat JKN punya hak ya, karena suami atau istrinya dari sobat JKN itu terdaftar sebagai peserta di perusahaan, maka itu bisa masuk ke dalam tanggungan istri atau suami yang Dan 1% bekerja. ya, Dan hanya cuma 1%. 1% aja udah dapat minimal di kelas 2 kalau gajinya di bawah 4 juta atau maksimal 4 juta gitu ya. Sobat JKN itu sangat murah sekali sobat JKN. Misalnya gaji 4 juta aja itu potongannya hanya 40.000 berarti. Tuh. Hanya 40.000 sobat JKN udah dapat kelas 2 dan maksimal 5 orang lagi. Tuh, Iya. murah banget kan sobat JKN? Kalau mandiri kan berarti satu ya kita Satu kelas, per ya, orang kelas 100.000 iya. gitu ya, atau mungkin kalau 40.000 cuma dapatnya itu sekitar di kelas 3 kelas aja, tiga, gitu iya. satu orang gitu ya. Gitu. Ini jadi kalau sobat JKN punya pengalaman yang sama gitu ya, yang suaminya atau istrinya kerja tapi belum masukin anak, masukin istri, masukin suami ke dalam tanggungan, yuk segera diurus ya. Segera diurus ke HRD-nya masing-masing gitu ya, melampirkan kakak aja kok gitu ya, mudah lagi gitu ya. Jadi supaya semua hak-hak peserta atau hak sobat JKN sebagai peserta JKN itu bisa terpenuhi sobat JKN. Karena sayang banget gitu ya, daripada harus bayar lagi ya mending yang dari kantor aja. Di kantor aja gitu. Oke, gitu ya sobat JKN. Oke, itu dia sobat JKN. 6 pertanyaan yang kita jawab melalui 6 pertanyaan yang masuk ke DM TikTok kita. Oke, gitu ya. Nah, sobat JKN, sepertinya podcastnya udah selesai ya Pak ya, karena kita sudah menjawab dan dikelebihin juga satu pertanyaan. Udah dibonusin satu nih, gitu ya. Nah, buat sobat JKN nih yang mau tanya-tanya juga bisa langsung nih DM ke kita, dan nanti mungkin suatu saat nanti sama kita bisa dijawab ya melalui melalui podcast ini. Seperti gitu. Ini ya. Dan nih sobat JKN, kita juga nggak lupa ingetin ke kalian karena nanti sore nih kita jam 3 sampai jam 4 kita bakal live TikTok. Live gitu. TikTok ya, ingat ya, TikToknya apa Ulfa namanya? Info JKN_Cimahi. Nah, di situ kita bakal interaktif, kita bakal bacain pertanyaan dan langsung jawab pertanyaan dari sobat JKN semua. Yang mau nanya di kolom chat nanti langsung dijawab ya di live TikTok. Gitu. Jadi pokoknya live TikTok kita setiap hari Rabu jam 3 sampai jam 4 sore. Oke. Gitu, jadi buat yang belum follow ya, mungkin ini kan kalau Instagram udah follow tapi TikToknya belum, yuk follow dulu. Follow dulu. Dan langsung join ya. Langsung join live TikTok kita nanti sore ya. Gitu. Sobat JKN. Bapak terima kasih banyak sudah berkenan nih menjawab pertanyaan dari sobat JKN. Sama-sama Ulfa. Semoga podcast kali ini memberikan manfaat ya kepada sobat JKN semua, dan mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak sobat JKN gitu. Kalau ada yang mau tanyakan lagi boleh ya? Boleh banget. Nanti DM aja. Atau ikutan live TikTok kita. Ikutan live TikTok atau DM aja dulu. Nanti kita akan rekap. Nanti kita kapan-kapan kita akan jawab lagi seperti ini ya. Gitu. Simak terus lah intinya media sosial JKN Cimahi. Iya, TikTok gitu. Maupun Instagramnya. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Semoga sehat selalu, selamat beraktivitas. Selamat beraktivitas sobat JKN. Kita lihat berapa menit. Berapa yang nonton itu terakhir? Ada kelihatan nggak? Bentar.